Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, dan pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain, karena terkadang intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo motif pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading atau pilih kartu, pilih motif ya, dengan tema kenapa kamu spesial di mata si dia. Si dia di sini nggak terbatas urusan asmara aja, nggak harus pasangan romantis aja atau gebetan aja, tapi bisa juga orang tua kamu, atau kakak adik kamu, atau sahabat kamu, atau orang di kantor, siapapun deh. Jadi kamu bisa milih, misalnya untuk yang motif pertama, kamu pilih untuk khusus pasangan. Atau nanti kamu pilih lagi motif yang ketiga untuk orang tua kamu. Gimana sih mereka melihat kamu? Kenapa kamu spesial di mata orang tua kamu? Contohnya kayak gitu, oke? So, anyway, kartu yang keluar untuk kamu adalah Ace of Pentacles, Temperance, Strength, dengan klarifikasi Four of Pentacles dan King of Wands. Kartu Lenormand di sini nanti pesan dari mereka, dari si dia itu kepada kamu, oke? So, kita mulai dengan kartu tarot kamu ini dulu. Di sini yang saya rasakan, energi kamu tuh industrious banget. Industrious itu kayak kamu selalu berpikiran apa nih yang bisa gue lakukan, apa nih yang bisa bikin kehidupan gue jadi lebih baik, status ekonomi gue jadi meningkat gitu loh. Itu industrious. Karena dengan Ace of Pentacles yang saya rasakan, kamu selalu punya ide baru, selalu punya mungkin hobi atau pekerjaan atau usaha yang akhirnya bisa mendatangkan uang. Dengan adanya Temperance di sini, ini energi kamu yang terus berusaha, terus bekerja. Jadi pokoknya kamu bukan tipe yang ada kan orang yang kalau misalnya dia dipecat dari perusahaan tempat dia bekerja, terus dia kesulitan untuk mencari pekerjaan baru, tapi juga kesulitan untuk menggali apa yang ada di dalam diri dia, apa yang bisa dikembangkan dari dirinya untuk bisa menghasilkan uang gitu kan. Nah, kamu bukan yang seperti itu. Dengan adanya Temperance, kamu terus bergerak, berusaha, apapun bentuknya. Misalnya jualan sayur mayur bahkan, atau mungkin misalnya Gojek online misalnya, ngojek online misalnya, apapun pokoknya kamu terus bekerja, terus berusaha. Gimana caranya biarpun sedikit, yang penting gue menghasilkan uang gitu loh. Karena ada energi strength di kartu kamu nih, dimana ini energi kamu terus menarik kekuatan dari dalam diri kamu kan, agar supaya kamu nggak kekurangan, mungkin dalam hal materi terutama, dalam hal kebutuhan hidup misalnya. Itu sangat penting buat kamu untuk bisa memenuhinya. Jadi kamu tuh tipe yang ya industrious, selalu kepikiran ke uang, selalu kepikiran ke gimana caranya supaya gue bisa memenuhi kebutuhan gue, kebutuhan keluarga gue. Misalnya kamu sudah berkeluarga, pokoknya bisa dibilang tuh jualan apa aja kamu mau aja. Apapun yang bisa menghasilkan uang, apapun yang bisa membantu kamu memasukkan uang ke dalam pundi-pundi uang kamu, itu kamu kerjain gitu loh. Jadi industrious artinya sangat berpikiran industri gitu loh. Industri apa lagi nih yang bisa gue kerjakan, usaha apa lagi nih yang bisa gue lakukan gitu loh. Makanya gak heran banget nih kamu keluar sebagai King of Wands. Terlepas kamu cewek atau cowok, ini kan energi yang berusaha, bergerak, beraktivitas, terus mencoba gitu loh, sampai akhirnya sukses. Ya kan, sampai akhirnya mencapai posisi king, posisi raja. Yang di ujungnya kalau kamu terus seperti ini sangat mungkin sekali kamu akan sukses di depan sana gitu loh. Dan dengan Four of Pentacles di sini, orang-orang juga tahu kenapa kamu bisa sukses, karena kamu juga jagoan nyimpen uang.
Jadi kamu bukan tipe yang boros, bukan tipe yang mengeluarkan uang semata-mata hanya untuk membahagiakan dalam tanda kutip diri kamu sendiri atau orang-orang di sekitar kamu. Kamu keluar uang memang ada niatnya, ada maksudnya. Misalnya kamu gak ganti handphone baru sampai handphone kamu rusak, kayak gitu loh. Jadi irit lah bisa dibilang. Kamu bisa nyimpen uang, tapi kamu juga bisa jagoan juga untuk mencari uang dalam bentuk apapun. Jualan apapun yang untungnya kecil pun akan kamu lakukan. Yang penting terus gerak, terus bergerak, berusaha gitu loh. Jadi energi temperance di sini di tengah-tengah ini energi kamu yang kayaknya banyak akal gitu loh. Banyak akal, pokoknya ngelihat segala sesuatu tuh optimis, positif, bisa nih gue kerjain, bisa nih gue dapat untung dari sini gitu loh. Jadi apa ya? Terutama kalau kamu pria mungkin ya, wah menyenangkan sekali jadi pasangan kamu karena mereka pasangan-pasangan kamu mungkin nggak harus khawatir kamu jadi males atau jadi putus harapan misalnya nggak dapat kerja karena nggak bekerja di perusahaan orang pun kamu bisa maju sendiri gitu loh dengan menjual apa yang kamu yakin bisa kamu jual. Contohnya tuh seperti itu. Jadi kenapa kamu spesial di mata dia, siapapun dia itu ya? Ya karena itu kamu industrius sekali. Pokoknya nggak ada waktu berhentilah buat kamu. Kamu terus berusaha, terus menarik kekuatan dari dalam diri kamu untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu atau kebutuhan orang-orang di sekitar kamu. Tapi juga kamu bukan tipe yang memenuhi keinginan ya. Jadi kalau ada yang misalnya ada orang terdekat kamu ingin ditraktir di restoran mahal, kamu mungkin akan menolak karena ada Four of Pentacles kan, energi irit kan, energi menyimpan. Jadi mungkin kamu akan kasih pengertian bahwa sorry gue nggak bisa kalau ke situ, gue nggak mau menghabiskan uang di situ, toh cuma untuk makan kan, kita bisa makan di restoran mana aja yang jauh lebih murah daripada di situ gitu loh. Jadi kamu berusaha memenuhi kebutuhan bukan keinginan. Oke? So sekarang kita lihat nih pesan pesan khusus dari mereka untuk kamu. Kamu mendapatkan energi The Reaper dengan kata kunci danger, bahaya, warning, waspada, dan reckoning. Reckoning itu kayak kebangkitan. Jadi The Reaper di sini ini kayak death, angel of death gitu, malaikat kematian, kayak energi death, energi transformasi. Di sini yang saya rasakan pesan dari mereka nih, siapapun dia yang ada di kepala kamu saat menonton video ini, pesan mereka adalah supaya kamu hati-hatilah tetap. Mereka tahu sekali semangat kamu untuk terus berusaha, terus mencoba, terus bergerak. Sampai-sampai mungkin di mata mereka, kamu akan mengambil apapun, akan mengusahakan apapun agar supaya uang bisa masuk gitu ya. Tapi pesan dari mereka khusus untuk kamu adalah agar kamu tetap hati-hati terhadap bahaya. Jangan semuanya diambil, jangan semuanya diusahakan. Jadi kayak jangan sampai kejeblos lah intinya gitu. Karena kalau kita nggak pandai-pandai memilih, ya kan, apa yang sebenarnya kita suka atau apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, memang kita jagoan, punya bakat di hal tersebut, nanti yang ada malah kita merugi atau malah jeblok usaha kita. Jadi pesan dari mereka adalah supaya kamu hati-hati. Maksudnya mereka senang sekali, kamu spesial di mata mereka karena jiwa kamu yang terus berusaha gitu kan, industrious itu. Cuma tetap tetap mereka berpesan agar supaya kamu hati-hati, jangan sampai mengambil terlalu banyak hal, mengerjakan terlalu banyak hal sehingga nanti malah nggak fokus gitu loh. Intinya itu aja, oke? Anyway, good luck motif pertama. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo motif kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading atau pilih motif ya. Dengan tema kenapa kamu spesial di mata si dia. Si dia di sini tidak terbatas urusan asmara atau romantis. Ini bisa juga keluarga kamu atau mungkin teman kamu, sahabat kamu atau mungkin orang di kantor. Jadi kalau misalnya kamu mau memfokuskan motif yang kedua adalah untuk pasangan kamu bisa. Nanti mungkin di motif yang keempat kamu ingin
mencari tahu bagaimana sahabat kamu melihat kamu, kenapa kamu spesial di mata sahabat kamu, itu bisa juga. Jadi di sini si dia ini siapapun yang ada di kepala kamu, oke? So, kartu yang keluar untuk kamu adalah King of Swords, Knight of Cups, Two of Wands dengan klarifikasi The Star dan Six of Cups. Ini adalah pesan dari mereka, dari si dia itu untuk kamu. Nanti kita baca sama-sama ya. Sekarang kita ke kartu tarot kamu dulu. So, di sini King of Swords dan Knight of Cups ini adalah energi kamu dua-duanya. Terlepas kamu cewek atau cowok, dua-dua energi ini adalah energi yang ada di dalam diri kamu yang terbaca di reading ini. Dimana kalau kita lihat secara garis besar aja, dua energi ini kan kontradiktif sekali ya. King of Swords, energi yang penuh logika, energi yang bijaksana, serius, dewasa. Knight of Cups adalah energi yang yang penuh kasih sayang, yang mungkin terkesan main-main dibandingkan King of Swords kan. Energi yang penuh dengan cinta gitu kan, yang tertarik, yang pokoknya excited terhadap apapun gitu, yang kayaknya kalau lagi jatuh cinta tuh wah, melalang buana, bisa dibilang seperti itu juga. Tapi di sini dengan adanya Two of Wands, yang saya rasakan ini mungkin si dia melihat kamu tuh sebagai dua kepribadian yang berbeda dengan Two of Wands. Jadi di satu sisi kamu dewasa, di sisi yang lain kamu bisa menjadi seseorang yang mungkin romantis, yang lebih luwes, yang lebih friendly gitu ya, sangat menjunjung tinggi pertemanan misalnya. Tapi kamu bisa juga jaga jarak dengan ada King of Swords. Jadi bisa dibilang kamu tuh tipe seseorang di mata si dia, tipe seseorang yang bisa menempatkan diri dalam situasi apapun. Apalagi ada The Star di sini kan, ini energi kita berada dalam kelompok. Jadi mungkin dengan kelompok A kamu dinilai sebagai seseorang yang bisa memimpin gitu. Tapi di kelompok B, kamu adalah seseorang yang bisa having fun, bisa bersenang-senang, bisa melakukan hobi yang bikin hati jadi meleleh misalnya. Apapun itu bentuknya. Apalagi juga ada Six of Cups di sini. Dimana yang saya rasakan, kamu tuh bisa bergaul dengan siapa aja. Jadi misalnya kalau ketemu sama calon mertua, kamu bisa serius, bisa dewasa. Kalau ketemu anak-anak, kamu bisa main sama anak-anak. Gitu loh. Jadi misalnya misalnya ini si dia yang ada di kepala kamu adalah pasangan kamu. Terus kamu diundang ke rumahnya si dia. Misalnya kalian belum menikah ya, kamu diundang ke rumah si dia, ketemu sama orang tuanya, sama adiknya. Sama orang tuanya kamu bisa bersikap serius, dewasa. Sama adiknya kamu bisa menjelma menjadi Knight of Cups, energi yang penuh kasih sayang, energi yang bisa bermain dengan anak-anak gitu loh. Jadi kamu tipe yang bisa menempatkan diri dalam segala situasi, dalam segala suasana. Kamu berada di kelompok tipe apapun, kamu bisa menempatkan diri kamu di situ gitu loh. Jadi ya bisa dibilang bunglon ya. Dengan dua karakter ini ya bisa dibilang tuh kamu bunglon, karena ini dua karakter ini kontradiktif sekali gitu loh. Which is itu spesial justru di matanya si dia, siapapun si dia ini. Jadi si dia ini tahu gitu loh, kalau dia bawa kamu ke situasi apapun, kamu pasti bisa adaptasi, kamu bisa menyesuaikan diri kamu gitu loh, sikap kamu. Jadi ya membuat bangga lah, bisa dibilang tuh dia bangga sekali sama kamu karena kamu bisa menempatkan diri kamu dengan sebaik-baiknya. So, pesan dari si dia untuk kamu, khusus untuk kamu adalah The Rodent. Ini adalah energi tikus ya, rodent ini. Kata kuncinya worry, weakness, insecurity. Kekhawatiran, kelemahan, dan merasa tidak cukup, merasa tidak mampu. Pesan dari si dia untuk kamu adalah supaya kamu jangan terlalu terbawa dengan tekanan sosial di sekitar kamu. Kan dengan ada The Star tadi saya bilang kan, kamu bisa menempatkan kamu di kelompok A, di kelompok B, meskipun berbeda kamu bisa menempatkan diri kamu. Tapi yang dilihat oleh si dia juga, meskipun dia bangga ya, meskipun dia senang kamu bisa adjusting yourself, bisa menyesuaikan diri, tapi pesan dari dia untuk kamu tetap adalah jangan sampai kamu bersikap atau berperilaku hanya karena kamu merasa tertekan secara sosial. Oh,
kalau ketemu mertua gue harus serius nih, gue harus dewasa gitu loh. Atau kalau ketemu sama teman-temannya pasangan gue harus fun nih, gue harus jadi energi yang menyenangkan gitu loh. Itu kan tertekan secara sosial. Karena kamu merasa lingkungan sosial membutuhkan seseorang yang dewasa, kamu berubah menjadi dewasa. Kalau lingkungan sosial kamu membutuhkan seseorang yang having fun, kamu akan menjelma menjadi seperti itu gitu loh. Jadi pesannya dari si dia nih untuk kamu adalah supaya kamu jangan terlalu khawatir dengan tekanan sosial, jangan terlalu lemah, dengan selalu mengikuti keinginan masyarakat di sekitar kamu, dunia di sekitar kamu. Kamu tuh mampu, kamu tuh cukup. Jadi menjadi diri kamu apa adanya itu bagus sekali, udah cukup. Kamu gak usah insecure gitu loh, gak usah minder, gak usah rendah diri, karena kamu cukup gitu loh. Jadi pesan dari si dia adalah supaya kamu bisa justru mengintegrasikan dua energi ini. Jadi mungkin gak terlalu distancing yourself, gak terlalu menjaga jarak, tapi juga gak terlalu sweet, gak terlalu melayani orang lain dengan Knight of Cups. Jadi diintegrasikan justru dua energi ini harus bisa dilebur. Karena itulah diri kamu yang sebenarnya gitu loh. Jadi ya intinya mungkin pesan dari si dia adalah supaya kamu menjadi diri kamu yang sebenarnya ya. Jadi gak usah berubah di tiap kelompok. Kalau memang kamu di kelompok A bisa menjadi seseorang yang tegas tapi juga penuh kasih sayang, kenapa tidak? Atau misalnya di kelompok B kamu menjadi seseorang yang having fun tapi tetap tahu batasan-batasan, tetap tahu boundaries, ya kenapa tidak gitu loh. Jadi mungkin bisa dibilang si dia minta kamu untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri kamu supaya tidak secara sosial tuh kamu nggak merasa tertekan terus gitu loh, harus mengikuti apa yang diinginkan masyarakat di sekitar kamu. Oke? Anyway, good luck motif kedua. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo motif ketiga. Selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading atau pilih motif ya. Dengan tema kenapa kamu spesial di mata si dia. Si dia di sini nggak terbatas urusan romantis aja atau pasangan cinta aja gitu ya. Tapi misalnya kamu mau bikin kayak motif ketiga ini adalah khusus untuk pasangan, kamu ingin tahu kenapa kamu spesial di mata pasangan, terus nanti di motif yang kelima misalnya, kamu ingin tahu bagaimana kamu spesial di mata orang tua kamu atau di mata sahabat kamu atau di mata orang di kantor gitu loh. Itu bisa juga, oke? Anyway, kita lihat ya kartu-kartu yang keluar untuk kamu. Kamu mendapatkan The Star, The Tower, The Hermit, dengan klarifikasi The World, dan Page of Swords. Kartu terakhir di sini adalah Lenormand card yang keluar untuk kamu. Ini adalah pesan dari si dia tersebut yang ada di kepala kamu untuk kamu. Oke, kita baca nanti terakhir. Kita ke tarot card kamu dulu. Di sini yang saya rasakan, sepertinya kenapa kamu spesial di mata si dia itu adalah di mata si dia. Kayaknya tuh apa yang ingin kamu kejar, apa yang ingin kamu dapatkan, apa yang sedang kamu lakukan, itu kayaknya selalu tercapai. Kayaknya selalu kejadian gitu loh. Jadi bisa dibilang di mata si dia, kamu tuh orangnya beruntung banget. Tapi si dia itu nggak melihat pengorbanan kamu. Si dia itu nggak melihat perjuangan kamu. Karena dengan The Tower di tengah-tengah ini kamu mungkin jatuh bangun, mencoba untuk menggapai hal tersebut, mimpi tersebut, apapun lah. Jadi dengan The Star nih, itu tujuan kamu. Bintang utara kamu tuh itu. Sesuatu itu gitu kan. Yang orang-orang lihat, atau si dia khususnya, melihat tuh kayaknya, pokoknya kalau motif ketiga udah bertujuan mendapatkan A, pasti dapet tuh A, gitu loh. Tapi mereka gak ngelihat perjuangan kamu, jatuh bangunnya kamu. Yang artinya tetap aja di mata mereka, kenapa kamu spesial adalah mungkin mereka melihatnya kamu beruntung gitu loh. Mereka melihatnya tuh kamu selalu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu bisa menjadi siapapun yang kamu mau gitu loh. Dan dengan adanya The Hermit dan Page of Swords di sini yang saya rasakan, itu sebenarnya karena kamu nggak berhenti belajar.
Kamu nggak berhenti mencari tahu, nggak berhenti melakukan penelitian, nggak berhenti menggali apa yang bisa kamu lakukan lagi gitu loh. Jadi kamu bisa dibilang tuh kamu terus berusaha ya sampai mendapatkan memang, karena ada energi the world di sini. Kalau belum sampai ke tujuan kamu nggak berhenti aja. Karena the world ini kan adalah energi kita menutup fase yang lama, membuka fase yang baru. Kamu nggak akan membuka fase yang baru sebelum fase yang lama tuh selesai, sukses gitu. Dan itu dilihat sekali oleh si dia. Si dia tuh sadar banget sama kemampuan kamu. Dan bisa dibilang dengan ada tower juga bisa dibilang tuh kamu tidak terduga lah. Tidak terduga dalam arti gila si motif ketiga tuh nggak nyangka banget akhirnya kejadian, akhirnya dapet lo yang dia kejar selama ini. Apapun yang kamu kejar ya, apapun yang kamu inginkan ya, akhirnya kedapetan. Meskipun mungkin butuh waktu, meskipun mungkin butuh pengorbanan besar, perjuangan yang gila-gilaan, tapi pasti dapet gitu loh. Jadi itu spesial banget di mata si dia. Karena mereka menyangkanya, mungkin kebanyakan mereka melihatnya tuh kamu adalah seseorang yang beruntung lah gitu. Padahal sebenarnya kamu berusaha banget, gila-gilaan, hancur-hancuran usahanya. Oke. So, sekarang kita lihat nih pesan khusus dari si dia untuk kamu ya. Kamu mendapatkan the grave, kuburan the grave ini. Kata kuncinya death, kematian, sadness, kesedihan, dan mourning. Mourning itu lebih sedih daripada sedih lah. Pokoknya kayaknya meratapi kesedihan gitu. Jadi pesan dari si dia kepada kamu, mungkin sedikit banyak mereka tahu perjuangan kamu, pengorbanan kamu. Cuma karena kamu mungkin kamu mungkin tipe yang memang menyimpan beban sendirian, menyimpan kesedihan sendirian dengan ada the hermit nih. Jadi mereka nggak bisa secara belak-belakan ngelihatnya gitu loh. Kamu tertutup lah bisa dibilang. Cuma mereka bisa merasakannya. Makanya mereka bisa memberikan pesan untuk kamu, the grave ini, kuburan ini. Dimana artinya pesan dari mereka untuk kamu adalah supaya kamu bisa melepaskan yang mungkin udah rusak, mungkin udah tidak berfungsi, mungkin memang udah nggak mungkin bisa terjadi. Karena di sini kan 5 kartu tarot yang kamu dapatkan ini kan menandakan kamu adalah seseorang yang terus berusaha, nggak mau mundur sampai selesai, sampai sukses gitu kan. Tapi kadang-kadang dalam hidup kita harus menghadapi kegagalan juga kan. Kita harus menghadapi ketidakberhasilan gitu kan. Jadi kalau memang kamu udah hancur-hancuran dengan ada the tower, udah jungkir balik gila-gilaan, masih juga nggak kedapetan, pesan dari si dia untuk kamu adalah supaya kamu bisa melepaskannya. Melepaskan kematian tersebut, melepaskan kesedihan tersebut, berhenti meratapi kesedihan kamu, kegagalan kamu, gitu loh. Jadi nggak harus semua yang kamu benar-benar inginkan tuh tercapai, nggak harus. Manusia itu, kita hidup di dunia ini kan harus terbuka dengan kegagalan, harus menerima kegagalan gitu loh. Jadi pesan dari si dia untuk kamu adalah supaya kamu bisa lebih legowo lah. Siapa tahu memang yang kamu kejar tersebut sebenarnya tidak baik untuk kamu. Siapa tahu nanti pada saat kamu udah mendapatkannya, kamu malah jadi nggak selera lagi sama hal tersebut. Apapun bentuknya, kalau memang udah nggak bisa diselamatkan, udah hancur, udah nggak, maksudnya udah bikin kamu babak belur gitu ya. Coba sedikit banyak tuh coba dilepaskan aja. Jadi nggak usah terus berusaha untuk hal tersebut lagi. Carilah hal yang baru lagi gitu loh. Jadi pesan dari mereka untuk kamu adalah supaya kamu bisa selain berusaha berambisi untuk mendapatkan sesuatu, tapi kamu juga harus bisa belajar melepaskan energi kamu dari sesuatu tersebut gitu loh. Jadi ada penyeimbangnya lah, supaya kamu tidak terlalu meratapi kegagalan, tidak terlalu meratapi kesedihan. Oke? Anyway, good luck motif ketiga. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Halo motif keempat, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading atau pilih motif ya.
dengan tema kenapa kamu spesial di mata si dia. Si dia di sini nggak terbatas pasangan romantis. Ini bisa juga misalnya untuk motif keempat, kamu bikin ini adalah bagaimana si dia, pasangan kamu melihat kamu. Kenapa kamu spesial di mata pasangan kamu. Nanti kamu ingin masuk ke motif yang kedua misalnya. Kamu ingin tahu kenapa kamu spesial di mata sahabat kamu, atau orang tua kamu, atau adik kakak kamu, siapapun deh. Oke? So, kita lihat kartu-kartu yang keluar untuk kamu ya. Kamu mendapatkan Eight of Wands, King of Wands, Five of Pentacles, dengan klarifikasi Queen of Cups, dan Three of Pentacles. Kartu Lenormand di sini adalah pesan khusus dari si dia tersebut yang ada di kepala kamu untuk kamu. Kita mulai dengan kartu tarot kamu dulu ya. Di sini yang saya rasakan, kamu tuh kayaknya tipe seseorang yang inginnya inginnya semua yang ada di dekat kamu, yang kamu sayangi tuh kayaknya berkumpul gitu loh. Kalau maju sukses ya udah kita sama-sama sukses. Kamu nggak mau ada yang ketinggalan, kamu nggak mau ada yang terlupakan gitu loh. Jadi bisa dibilang dengan kamu keluar sebagai King of Wands maupun Queen of Cups, dua-duanya nih energi kamu yang saya rasakan, terlepas kamu cewek atau cowok. Kamu selalu bisa menjadi pemimpin di kelompok kamu. Karena posisi kamu udah jadi ratu dan raja kan. Raja api, raja yang bergerak, bertindak, leader, pemimpin. Dan Queen of Cups, ratu yang menyayangi, mengayomi, merawat gitu kan. Jadi ini, dua energi ini adalah energi kamu. Kamu selalu berusaha menjadi kayak bisa dibilang orang tuanya anak-anak. Terlepas kamu udah punya anak atau belum, terlepas ini di urusan keluarga atau bukan, bisa jadi dalam hubungan pertemanan, dalam kelompok pertemanan kamu tuh kayak bapak ibunya gitu loh, bapaknya atau ibunya. Karena kamu bisa memimpin kelompok kamu juga bisa menyayangi kelompok kamu gitu loh. Nah, kenapa kamu spesial? Ya itu dia, si dia, orang yang kamu tanyakan ini, dia melihat kamu sebagai seseorang yang seperti itu, seseorang yang bisa menjadi pemimpin tapi juga penuh kasih sayang gitu. Kamu apalagi dengan adanya Three of Pentacles kan, ini kan energi kerjasama. Jadi makanya tadi saya bilang kamu tuh selalu pengennya kesuksesan yang diraih oleh kamu, orang-orang tuh juga kebagian. Atau yuk kita sukses sama-sama yuk gitu loh. Jadi selalu ngeriung, selalu bekerja sama, berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kamu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Kamu gak mau nih ada yang ketinggalan, ada yang merasa diacuhkan, merasa tidak digubris, merasa ditinggalkan. Kamu gak mau ada yang seperti ini di kelompok kamu, di sekitar kamu. Kamu maunya semua orang sukses seperti kamu. Atau kelompok kamu tuh bisa sukses bersama-sama gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan, kamu mungkin mengambil tanggung jawab kali ya. Kamu mungkin mengambil banyak tanggung jawab di pundak kamu. Bukan berarti orang-orang tersebut tidak membantu kamu, tidak membantu mengangkat beban kamu, bukan. Tapi kamu secara sadar, kamu ingin menjadi seseorang yang bisa diandalkan gitu loh. Bisa dibilang tuh seperti itu. Ya orang-orang di sekitar kamu tahu kalau kamu bisa diandalkan. Terutama si dia sangat paham sekali. Kalau kamu tuh memang mungkin empatinya tinggi kali ya. Kamu sangat cepat kasihan sama orang lain misalnya. Kalau ada yang kesulitan tuh kamu ingin membantu terus. Misalnya tuh seperti itu. Jadi kewajiban yang sebenarnya bukan milik kamu itu kamu ambil alih. Kamu panggul sendiri juga gitu loh. Atau paling tidak kelompok kamu jadi, karena kamu leadernya ya, kamu pemimpinnya, di sini yang terbaca kelompok kamu tuh jadi memikirkan orang-orang yang tidak mampu, yang kurang beruntung gitu loh. Jadi di sini yang saya rasakan di mata si dia, kamu spesialnya karena ya itu tadi, empati kamu tinggi, kamu ringan tangan, senang membantu orang lain yang kesulitan, dan yang terutama selalu ingin semuanya sukses. Apapun yang kamu kerjakan, kamu ingin suksesnya tuh bisa dinikmati bersama-sama, bisa digapai bersama-sama dan dinikmati bersama-sama. Pokoknya kamu nggak mau ada yang ketinggalan aja, atau merasa ketinggalan, merasa nggak
merasa nggak termasuk dalam kelompok tersebut gitu, kamu nggak mau aja. Ya tapi akhirnya mungkin banyak kewajiban yang sebenarnya bukan punya kamu ambil alih gitu loh. Oke? So, pesan dari si dia untuk kamu adalah the ship. Ship ini adalah kapal atau apa sih? Ya kapal laut sih. Kata kuncinya travel, adventure, dan journey. Travel kan, perjalanan, adventure, petualangan, dan journey. Journey juga perjalanan gitu kan. Traveling, pengalaman, petualangan, dan perjalanan. Di sini pesannya untuk kamu justru adalah khusus dari dia ya untuk kamu. Pesannya adalah supaya kamu bisa mengutamakan diri kamu dulu juga gitu loh. Nggak apa-apa, itu sangat baik memikirkan orang lain. Tapi sebaiknya kamu juga bisa meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri. Bertualanglah sendirian, travelinglah sendirian. Jadi nggak harus semua kamu yang manggul. Nggak harus semua beban kamu yang beresin. Nggak harus semua masalah kamu yang selesaikan. Biarkan orang-orang di sekitar kamu juga belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Belajar memperbaiki kehidupannya sendiri. Belajar meraih kesuksesannya sendiri. Kamu juga harus punya waktu untuk diri kamu sendiri. Jadi intinya adalah pesan dari si dia untuk kamu adalah supaya kamu bisa menyayangi diri kamu sendiri dulu. Terlebih-lebih gitu loh sebelum menyayangi orang lain. Kan biasanya kalau kita menuangkan cinta kepada kecangkir orang lain, terus cangkir kita sendiri tuh menjadi kosong, nggak ada yang menuangkan ke cangkir kita, kan kita mau nggak mau kita yang harus mengisinya sendiri kan. Nah, sarannya dari atau pesannya dari si dia untuk kamu adalah supaya kamu bisa menuangkan isi cangkir kamu dengan penuh dulu sebelum kamu berusaha mengambil kewajiban yang bukan milik kamu, mengambil beban yang sebenarnya bukan milik kamu, gitu loh. Jadi spend time for yourself gitu. Habiskan waktu untuk diri kamu sendiri dulu deh. Sana bertualang, sana traveling, sana senang-senang, gitu loh. Nanti kalau udah seger lagi, yuk kita sama-sama sukses lagi yuk, gitu loh. Jadi si dia yang saya rasakan di sini, si dia ini cukup pengertian sekali ya, karena kamu sangat membantu dia mungkin, atau sangat membantu kelompok kamu atau lingkungan kamu lah, gitu loh. Dunia kamu tuh kamu sangat membantu di situ, kamu punya peran yang besar di situ. Tapi yang dia pesankan untuk kamu adalah supaya kamu juga punya peran yang besar untuk diri kamu sendiri, untuk cangkir kamu sendiri. Jadi sok sana kalau lo butuh waktu untuk istirahat, butuh waktu untuk bersenang-senang sendirian, butuh waktu untuk charging diri sendirian, nggak apa-apa, silahkan. Kita nggak apa-apa kok. Jadi mereka, orang-orang di sekitar kamu tuh juga bisa mengerjakan apa-apa tanpa kamu gitu loh. Jadi jangan sampai karena semuanya selama ini kamu yang panggul, nanti pada saat kamu nggak ada, kamu misalnya udah menikah atau misalnya pokoknya udah punya jalan sendiri, terus mereka hancur lebur, jangan sampai. Jadi biarkan mereka belajar memperbaiki kehidupan mereka sendiri, mengambil tanggung jawab mereka sendiri. Kamunya kalau memang lagi butuh liburan, silahkan liburan gitu, oke? So anyway, good luck. Motif keempat, kita jumpa lagi selanjutnya ya, bye. Halo motif kelima, selamat datang di channel saya. Ini adalah pick a card reading atau pilih motif ya, dengan tema kenapa kamu spesial di mata si dia. Si dia di sini tidak terbatas pasangan romantis saja. Ini bisa mungkin kamu tujukan untuk keluarga kamu, orang tua atau adik kakak, atau sahabat, atau orang-orang di kantor, siapapun dia. Kalau kamu ingin tahu kenapa kamu spesial di mata si dia tersebut. Oke? So, kita mulai membacakan kartu-kartu kamu ya. Kamu mendapatkan Three of Cups, Two of Swords, Ten of Pentacles dengan klarifikasi The Empress, dan Five of Swords. Kartu Lenormand ini adalah pesan khusus untuk kamu dari si dia tersebut, siapapun yang ada di kepala kamu saat ini. Oke? So, kita baca dulu energi kartu tarot kamu. Di sini yang saya rasakan, kamu mungkin tipe seseorang yang
inginnya orang-orang di sekitar kamu tuh bahagia, bersenang-senang. Pokoknya mengalami keadaan atau situasi yang menyenangkan lah buat mereka. Ya buat kamu juga, kamu senang bersenang-senang dengan orang-orang di sekitar kamu. Tapi dengan adanya Two of Swords, yang saya rasakan nih, siapapun yang kamu sayangi, mereka itu kan penting sekali dalam hidup kamu ya, dengan ada Ten of Pentacles. Tapi dengan Two of Swords, kamu tuh bahkan menolak melihat keburukan orang-orang di sekitar kamu itu, yang kamu sayangi, yang memang penting dalam hidup kamu. Jadi kamu kayak tutup mata lah, bisa dibilang, dari keburukan-keburukan mereka. Misalnya mereka boros, misalnya mereka suka gosip, misalnya mereka pokoknya yang licik misalnya. Kamu nutup mata, karena buat kamu mereka tuh penting, mereka tuh punya peran penting dalam hidup kamu gitu. Dengan ada Ten of Pentacles tuh kamu gak mau jadi hancur lebur hubungan kamu sama mereka, atau keluarga kamu, atau pertemanan kamu tuh kamu gak mau jadi rusak. Kamu ingin semua orang yang ada di sekitar kamu tuh bersenang-senang, bahagia aja gitu loh, senang-senang aja gitu dengan Three of Cups. Jadi dengan The Empress di sini, ini energi kamu, terlepas kamu cewek atau cowok. Kamu tuh bisa dibilang seperti istilahnya tuh kayak kasih ibu tidak ada batasnya gitu. Unconditional love banget, cinta yang tak terbatas banget buat orang-orang yang memang kamu sayangi. Jadi The Empress ini energi kamu, dimana kamu ya seperti seorang ibu lah. Mau misalnya ini kakak kamu gitu ya, mau kakak kamu tuh seberapa buruknya misalnya suka bentak-bentak orang tua gitu, tapi kamu tetap berusaha untuk supaya dia bahagia, berusaha supaya kakak kamu tuh tetap tetap ada di dalam keluarga, dalam unit keluarga kamu gitu loh. Jadi berusaha merangkul dia gitu. Jadi dengan The Empress, cinta kamu itu tidak terbatas, dan itu dilihat oleh si dia, siapapun si dia itu. Jadi dengan adanya Five of Swords, ini mungkin ada banyak konflik yang terjadi di dalam lingkungan kamu. Ya kamu berusaha untuk mendamaikan aja gitu loh. Karena kalau kamu perhatikan nih, Two of Swords ini kan matanya tertutup, ya kan, pakai blindfold kan, menutup matanya dengan dengan tali gitu kan, dengan bahan. Di sini Five of Swords energinya, gambarannya nih, orang ini menutup matanya dengan kedua tangannya gitu kan. Jadi kayak mau seburuk apapun perilaku orang-orang di sekitar kamu, kalau dia punya peran penting dalam hidup kamu akan membela dia mati-matian. Karena cinta kamu tak terbatas. Cinta kamu tuh besar sekali buat mereka gitu loh. Dan si dia bisa melihat itu. Di satu sisi, si dia mungkin berterima kasih ya kepada kamu, karena bisa mencintai dia apa adanya dengan The Empress ini. Bisa terus memaafkan si dia, bisa terus memberikan kesempatan buat si dia, misalnya dia yang memang berperilaku buruk. Tapi di sisi lain, si dia juga tahu kamu begini, kamu memberikan cinta yang tak terbatas adalah karena kamu ingin menjaga keutuhan keluarga, atau keutuhan kelompok pertemanan, atau keutuhan hubungan, apapun itulah, dengan Ten of Pentacles gitu. Jadi yang saya rasakan kenapa kamu spesial di mata si dia, karena mungkin kamu pemaaf dengan The Empress ini, pemaaf sekali. Kamu berusaha untuk udah deh yang damai-damai aja, udah deh yang seneng-seneng aja gitu, yang bahagia-bahagia aja gitu. Tapi ya di sisi lain kamu seperti menutup mata dari keburukan orang lain yang ada di sekitar kamu. Oke? So, pesan dari si dia khusus untuk kamu adalah The Tower, menara. Ini energinya beda dengan energi The Tower di dalam tarot. Energi The Tower ini adalah energi authority, otoritas, boundaries, batas-batas, dan solitude. Menyepi, menyendiri, hening gitu loh, senyap, sunyi, senyap gitu. Jadi pesan dari si dia untuk kamu adalah supaya kamu bisa lebih punya otoritas dalam kehidupan pribadi kamu, dalam kehidupan sosialisasi kamu.
dalam kehidupan kamu dengan pasangan atau dalam kehidupan kamu di dalam keluarga kamu. Kamu harus punya otoritas. Karena di Empress ini, walaupun dia cintanya besar sekali ya, tapi kan dia tetap seorang pemimpin loh. Ini adalah energi perpaduan antara 4 ratu, ya kan? Terlepas kamu cewek atau cowok. Ratu udara, ratu api, ratu pentacles, ratu cangkir, ya kan? Semuanya ada di dalam The Empress. Yang artinya dia sebenarnya punya otoritas, punya kekuatan. Jadi itu harus kamu manfaatkan. Kalau misalnya memang ada yang salah, harus kamu kasih hukuman. Misalnya ada yang melakukan sesuatu yang baik, yang bagus, yang benar, ya harus dikasih hadiah juga, gitu loh. Dengan boundaries, pesan dari si dia untuk kamu adalah supaya kamu bisa memberikan batas-batas yang mana yang bisa dilewati, yang mana yang tidak bisa. Jadi jangan sampai, ini kalau kamu perhatikan, ini kan 2 pedang, ini 5 pedang. Selisihnya 3 pedang kan. Three of Swords itu adalah energi kekecewaan, kesedihan, ya kan, sakit hati. Nah, itu yang harus ada batasannya. Kalau seseorang sudah membuat kamu sakit hati, membuat kamu kecewa, ya harus ada batasannya. Paling tidak harus ada hukumannya lah gitu loh. Jangan semua dimaafkan lagi hanya supaya keutuhan keluarga tetap intact, tetap terwujud gitu loh. Jadi harus ada batasannya. Jangan sampai kamu terus-menerus dikecewakan oleh orang-orang yang sama, oleh perilaku-perilaku yang sama. Dan dengan solitude di sini mungkin pesannya adalah supaya kamu berani sendirian. Kan kartu kamu diawali dengan Three of Cups ini kan adalah energi kamu ingin semuanya bisa berkumpul, bersenang-senang, bahagia, damai gitu kan. Ya mungkin kalau memang ada 1-2 yang kayak basi, rusak, nggak bener lagi, udah parah gitu, mungkin kamu harus bisa melepaskan diri ya, harus bisa menyendiri, nggak usah semuanya dilakukan bersama-sama. Apalagi kalau misalnya orang-orang di sekitar kamu itu malahan memanfaatkan kesabaran kamu, kebaikan kamu, maafnya kamu gitu loh. Jadi lebih baik menyendiri daripada berada di lingkungan yang tidak sehat lagi. Intinya seperti itu. Jadi di sini yang saya rasakan kenapa kamu spesial di mata si dia adalah karena kamu sangat pemaaf. Tapi pesannya adalah justru supaya kamu bisa menjadi sedikit lebih kurang maafnya. Karena di sini yang saya rasakan, yang dia lihat, yang dia rasakan dari kamu adalah kamu justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang berperilaku buruk itu di sekitar kamu. Oke? Anyway, good luck motif kelima. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.